Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Septiani. Di sini saya ingin mempresentasikan portofolio hasil kelas HR dari manajemen SDM.NET Batch 26. Itu langsung saja portofolio Human Resource Staff. Perkenalkan, latar belakang saya yaitu saya bernama Elvira Septiani. Saya lulusan S1 Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI pada tahun 2022. Saya sudah berkarir di bidang HR kurang lebih selama 6 tahun. Selama 6 tahun, posisi saya di bidang HR yaitu sebagai staff payroll. Namun saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif sebagai staff HR generalis. Dengan pengalaman saya yang tidak cukup luas dengan pekerjaan saat ini, maka dari itu saya ingin menggali informasi terkait bidang HR lebih dalam lagi, yaitu dengan mengikuti kelas Siap Jadi HR Staff Batch 26 yang diselenggarakan oleh tim manajemen SDM.NET. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama, industrial relation, yaitu dengan membuat draft PKWT. Yang kedua, payroll, menghitung PPh 21 dan membuat payslip. Yang ketiga, rekrutmen, yaitu membuat lowongan pekerjaan. Yang keempat, learning and development dengan metode MSDM. Selanjutnya, yang pertama yaitu industrial relation draft PKWT. Saya sebagai HR disuruh untuk membuat draft PKWT untuk masa kerja selama 1 tahun, yang dimana mulai bekerja pada 1 Maret 2023 untuk calon karyawan bernama Kang Koding, teman lama si owner. Jabatan dia sebagai project manager dengan tugas utamanya untuk membuat aplikasi MSDM Coffee yang bisa diakses dengan mudah dari seluruh smartphone dengan operating system Android dan iOS. Nah, yang pertama di sini ada draft PKWT halaman pertama yang dimana terdapat nomor PKWT. Kemudian dibuat pada hari Selasa tanggal 1 Maret tahun 2023 bertempatan di PT MSDM Kopi Bahagia. Kemudian saya mencantumkan nama saya sebagai pemberi kerja. Kemudian saya masukkan nama perusahaan dan alamat perusahaan. Lalu saya memasukkan identitas calon karyawannya berupa nama, tempat tanggal lahir, nomor KTP, nomor handphone, dan alamat. Selanjutnya, pada pasal 1 saya membuat pokok perjanjian dan jabatannya, yaitu sebagai project manager untuk penempatan di PT MSDM Kopi Bahagia dan kemudian pada halaman kedua draft PKWT ini terdapat pasal 2 yaitu jangka waktu. Karena tadi dibuatkan untuk selama 1 tahun atau 12 bulan, maka saya memasukkan terhitung pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 29 Februari 2024. Kemudian pada pasal 3 terdapat hari kerja dan waktu kerja. Pada pasal 4 terdiri dari kompensasi, yang dimana terdapat gaji pokok sebesar 10 juta per bulan, tunjangan jabatan sebesar 3 juta per bulan, tunjangan harian sebesar 25.000 per hari. Kemudian, tunjangan harian sebesar 25.000 per hari. Selanjutnya pada pasal 5 yaitu kewajiban karyawan sebagai selama bekerja di PT MSDM Kopi Bahagia. Selanjutnya pada pasal 6 yaitu pemutusan perjanjian oleh pemberi kerja. Yang dimana maksud dari pasal 6 ini yaitu jika karyawan melakukan kesalahan yang terdapat poin-poin di bawah ini, maka pemberi kerja berhak memberi keputusan untuk memutuskan perjanjiannya. Kemudian pada pasal 7 terdapat penyelesaian perselisihan tenaga kerja. Yang dimaksud dari pasal ini yaitu cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang. Kemudian pada pasal 8 yaitu lain-lain. Nah, terakhir saya memasukkan tempat untuk tanda tangan dari kedua belah pihak. Nah, untuk PKWT ini di print sebanyak 2 rangkap. Yang pertama disimpan oleh pemberi kerja dan yang kedua disimpan oleh karyawan. Yang dimana pemberi kerja menaruh materai pada karyawan dan karyawan
menyimpan dengan materai yang berada di pemberi kerja. Kemudian di sini ada payroll. Pertama menghitung PPh 21 dan membuat payslip. Owner menetapkan anggaran untuk project manager tersebut dengan rincian penghasilan sebagai berikut. Upah pokoknya sebesar 10 juta, tunjangan jabatan sebesar 3 juta, tunjangan harian sebesar 25.000 dengan keterangan karyawan mulai bekerja pada 1 Maret 2023. Karyawan yang bersangkutan tidak memiliki NPWP, status perkawinan menikah dengan 1 anak. Kemudian waktu kerja 6 hari selama 1 minggu. Lalu periode absensi terhitung pada tanggal 26 Februari sampai dengan 25 Maret 2023. Upah dibayar pada tanggal 30 Maret 2023. Pertanyaannya, membuat perhitungan gaji bulan Maret 2023. Di samping kita bisa lihat ada kalender Februari 2023 dan Maret 2023. Yang dimana pada periode Februari terdapat 2 hari kerja. Karena tanggal 26-nya di hari libur, jadi dihitung dari tanggal 26 sampai dengan 28. Nah, pada bulan Maret terdiri dari 21 hari kerja. Karena di tanggal 22 Maret ini adalah hari libur. Jadi total hari kerja pada bulan Maret, periode Maret yaitu 23 hari kerja. Di sini kita hitung untuk PPh 21-nya. Kita masukkan nama, coding, jenis pegawai kontrak, status perkawinan K1, NPWP tidak ada, mulai bekerja pada 1 Maret 2023 dengan metode gross, yaitu PPh ditanggung oleh karyawan. Kita masukkan upah pokoknya sebesar 10 juta, tunjangan tetap sebesar 3 juta, tunjangan tidak tetap selama 23 hari dikali 25.000 sebesar 575.000. Kemudian jaminan kecelakaan kerja yang didapat dari upah pokok ditambah tunjangan tetap dikali 0,24%, maka hasilnya 31.200. Kemudian jaminan kematian, yaitu upah pokok ditambah tunjangan tetap dikali 0,30%, maka hasilnya 39.000. Kemudian BPJS Kesehatan dibayar pengusaha sebesar 4%, yaitu tunjangan upah pokok ditambah tunjangan tetap dikali 4%, maka hasilnya 480.000. Nah, dari total keseluruhan ini yaitu 14.125.200. Kemudian dengan pengurangan biaya jabatan sebesar 5%, yaitu 500.000. Biaya jabatan ini didapat dari total hasil bruto. Kenapa cuma 500.000? Karena di sini keterangannya nilai maksimal biaya jabatan adalah 500.000 setiap sebulan atau 6 juta selama 1 tahun. Maka di sini biaya jabatannya mentok di 500.000. Kemudian jaminan hari tua sebesar 2% didapat dari upah pokok ditambah tunjangan tetap dikali 2%, maka hasilnya 260.000. Kemudian jaminan pensiun sebesar 1% dihasilkan dari upah pokok ditambah tunjangan tetap dikali 1%. Tapi untuk jaminan pensiun ini dijelaskan bahwa batas upah maksimal yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan pensiun untuk tahun 2023 terhitung sejak bulan Maret 2023 ditetapkan sebesar 9.559.600. Maka di sini untuk jaminan pensiunnya sebesar 95.596 rupiah. Kemudian potongan gaji 2 hari. Kenapa di sini ada potongan gaji? Dikarenakan pangkoding ini join pada tanggal 1 Maret 2023. Jadi 2 hari di bulan Februari itu belum dihitung gaji. Maka perhitungannya itu sini dijelaskan bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25. Maka dengan perhitungan gaji pokok plus tunjangan tetap dibagi 25 dikali 2 hari, yaitu sebesar 1.040.000, dan tunjangan harian dikali 2 hari sebesar 50.000, maka di total sebesar 1.090.000. Selanjutnya penghasilan neto sebulan, yang dimana
penghasilan bruto sebulan dikurangi dengan total pengurang bruto, jadi sebesar Rp12.179.604. Nah, jumlah bulan sejak bergabung bekerja yaitu karena Pak Coding ini masuk pada tanggal 1 Maret, maka kita hitung dari 1 Maret hingga Desember itu sebanyak 10 bulan. Jadi penghasilan neto setahunnya itu penghasilan neto sebulan dikali selama 10 bulan, yaitu sebesar Rp121.796.040. Maka penghasilan tidak kena pajak ini sebesar 63 juta. Kenapa 63 juta? Karena status dari Kang Coding ini yaitu K1. Nah, kemudian penghasilan kena pajak ini didapat dari penghasilan neto setahun dikurang penghasilan tidak kena pajak. Jadi untuk penghasilan kena pajaknya sebesar Rp58.796.040. Nah, dibulatkan menjadi Rp58.796.000. Nah, pembulatan ini diatur di pasal 14 ayat 8. Kemudian tarif PPh 21. Di sini Kang Coding terdapat termaksud dari lapisan 1 yaitu sebesar 5%. Kenapa 5%? Karena untuk penghasilan kena pajaknya Kang Coding ini terdapat di tarif 0 sampai 60 juta yaitu 5%. Maka tarif PPh 21 lapisan 1 ini 5% dikali 58.796.000, maka hasilnya 2.939.800. Nah, ini PPh 21 terhutang selama setahun. Kemudian untuk PPh 21 terhutang sebulannya dibagi 10. Jadi pemotongan PPh 21 itu sebesar Rp293.980. Tapi dikarenakan Kang Coding tidak memiliki NPWP, maka di sini dijelaskan bahwa bagi yang tidak memiliki NPWP, dia 120%, 20% lebih tinggi dari normalnya. Jadi PPh 21 Kang Coding sebesar Rp352.776. Ada payslip PT MSDM Kopi Bahagia. Di sini nomor karyawan namanya Kang Coding, Departemen Project, job positionnya sebagai manajer. Join day di tanggal 1 Maret 2023. Payment ditransfer melalui BCA dengan nomor rekening sekian atas nama Coding. Oke, di sini ada basic salary sebesar 10 juta, kemudian job allowance sebesar 3 juta, kemudian ada meals allowance sebesar Rp575.000. Kemudian di sini ada deduction sebesar BPJS Kesehatan sebesar 1%, yaitu yang dipotong gaji karyawan itu sebesar 120.000. Kemudian JHT-nya sebesar 2%, yaitu sebesar 260.000. Jaminan pensiunnya Rp95.596, dan untuk pajaknya Rp352.776, dan potongan attendance-nya sebesar Rp1.090.000. Maka total pendapatan dari Kang Coding ini sebesar Rp11.656.628. Oke, selanjutnya di sini ada rekrutmen job vacancy. Nah, di sini saya membuat lowongan pekerjaan sebagai sosial media spesialis yang bertugas utamanya mengelola website MSDM dan berbagai akun media sosial MSDM Coffee untuk memperkuat branding dan mempromosikan produk-produk kopi serta membuat konten-konten kreatif yang mendukung penjualan. Nah, di sini ada lowongan pekerjaan dengan kualifikasi gelar sarjana dengan jurusan komunikasi atau broadcasting atau desain dengan minimal pengalaman 2 tahun sebagai spesialis media sosial atau konten kreator. Lulusan fresh graduate dipersilahkan. Kemudian
kemampuan mengedit konten menggunakan berbagai aplikasi seperti Photoshop, CapCut, dan Canva. Kemudian memiliki kreatif, inisiatif, mampu menyampaikan gagasan dalam bentuk konten. Yang kelima, adaptif dalam lingkungan, aktif dalam bekerja. Selanjutnya, untuk deskripsi pekerjaannya, yaitu merancang, membuat, dan mengelola konten untuk setiap platform digital. Yang kedua, mampu memproses komunikasi dengan pengikut dan target audiens. Lalu yang ketiga, mampu membuat materi, desain, dan video editing untuk konten, mengelola atau membuat acara daring. Kemudian yang keempat, mampu meningkatkan keterlibatan dengan pengikut Kopi Bahagia. Selanjutnya, learning and development, yaitu membuat program learning and development untuk seluruh MSDM Coffee agar mereka memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas penjualan online. Itu yang saya menggunakan MSDM method. Yang pertama training, yaitu dimana saya akan melakukan beberapa tahap. Yang pertama training teknis, kemudian training kualitas produk, training hard skill, dan training soft skill. Kemudian pada metode kedua itu coaching, yang dimana proses komunikasi yang dilakukan dengan kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Kemudian metode konseling, di mana proses pemindahan yang dilakukan atasan kepada pegawai jika sedang mengalami masalah pekerjaan maupun pribadi yang mengakibatkan penurunan kinerja pegawai. Selanjutnya mentoring, yang dimana suatu proses atasan membantu pegawai dalam pembelajaran pengetahuan baru sehingga pegawai dapat meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya placement, yang dimana strategi penjualan secara menyeluruh, yaitu dengan melakukan penjualan dengan berbagai cara seperti membuat iklan, program promosi, penjualan melalui marketplace, atau penjualan online sehingga mudah dibeli dari berbagai situasi. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari portofolio saya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.